Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3. Kita mengawali pada pelajaran pertama, yaitu belajar surah An-Nasr. Yuk kita siapkan buku pelajaran pendidikan agama Islam dan juz amannya. Ya, kita buka bersama-sama. Materi ini merujuk kepada kompetensi dasar KD 3.1 memahami makna Quran surat An-Nasr dan Quran surat Al-Kautsar. Kita buka bukunya, yaitu pelajaran pertama, belajar surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam terdiri dari 114 surah. Ada surah yang pendek dan ada pula surah yang panjang. Salah satu surah pendek diantaranya adalah surah An-Nasr yang kita pelajari pada hari ini. Sebagai muslim yang baik, ya tentunya kita harus berusaha membaca dan menghafalnya. Ya, kita ulangi, surat An-Nasr adalah surah yang ke-110, diturunkan di kota Madinah, maka digolongkan kepada surah Madaniyah. An-Nasr artinya pertolongan dan surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Berikut ini lafal bacaan surah An-Nasr, surah yang ke-110. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itulah anak sekalian bacaan dari surah An-Nasr, ya. Bapak yakin kalian sudah pandai membacanya sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Nah, kita akan menguraikan lafaz ayat per ayat dalam surah An-Nasr. Ya, kita latihan membaca dan menulis di ayat 1 surah An-Nasr. Ini ayat pertamanya, ya. Kita sudah tadi dibaca bersama-sama, ya. Ini ayat pertama dari surah An-Nasr, ayat kedua dan ayat ketiga. Lafaz pertama pada ayat pertama surat An-Nasr, iza, terdiri dari hamzah, zal, dan alif. Ada 3 huruf yang membentuk lafaz iza. Jaa, terdiri dari jim, alif, dan hamzah. Nasru, terdiri dari nun, shad, dan ra. Allahi, terdiri dari hurufnya alif, lam, dan ha, terbentuk dari 4 huruf. Wal fathu, terdiri dari waw, alif, lam, fa, ta, dan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wal fathu terbentuk dari 6 huruf. Lanjut membaca dan menulis ayat 2 surah An-Nasr. Ini ayat yang kedua. Waro'aita. Waro'aita ini terbentuk dari huruf wawu, ro,
hamzah, ya, dan ta. 1, 2, 3, 4, 5 terbentuk 5 huruf. An-nasa terdiri dari alif, lam, nun, alif, dan sin. Huruf ini membentuk lafaz an-nasa. Yadkhuluna terdiri dari ya, dal, kha, lam, waw, dan nun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Fi, fa, dan ya. Dini, dal, ya, nun terdiri dari 3 huruf. Allahi terdiri dari lam, terdiri dari alif, lam, ha. Afwaja yaitu alif, fa, waw, alif, dan jim, dan alif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Ulangi, alif, fa, waw, alif, jim, dan alif, ya, membentuk afwaja. Kita lanjutkan membaca dan menulis ayat 3 surah An-Nasr. Ini ayat ketiganya, kita uraikan. Fasabbih terdiri dari fa, sin, ba, dan ha. Sekarang bihamdi. Bihamdi terdiri dari ba, ha, mim, dan dal. Rabbika terdiri dari huruf ra, ba, dan kaf. Wastaghfirhu terdiri dari waw, alif, sin, ta, ghin, fa, ra, dan ha. Banyak sekali hurufnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wastaghfirhu terbentuk dari 8 huruf. Innahu terdiri dari hamzah, nun, dan ha. Innahu, iya. Kana, kaf, alif, nun. Tawwaba terdiri dari ta, waw, alif, ba, alif. 1, 2, 3, 4, 5. Tawwaba terbentuk dari 5 huruf. Anak sekalian, tadi sudah menguraikan yang membentuk lafaz dari ayat surah An-Nasr, ya, terbentuk dari huruf apa saja, ya. Kita sudah membaca dan melatih menulisnya, ya, supaya lebih terampil kita menulis ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Tadi juga sudah kita mengetahui arti-arti dari setiap ayatnya dari surah An-Nasr. Oleh karena itu, dari artinya tersebut kita bisa mengambil kandungan surah An-Nasr ayat yang ke-110. Kandungan yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat kegembiraan. Yang ketiga, perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kesalahan. Ya, anak sekalian, itulah kandungan surah An-Nasr, ya. Jadi kita dalam kondisi apapun selalu minta tolong kepada Allah dan Allah pasti akan menolong kita, ya. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Dan apabila kita mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, ya,
kenikmatan, kita harus selalu bertasbih dan memuji Allah. Bertasbih itu subhanallah, memuji Allah itu alhamdulillah. Dan kita sebagai manusia pasti tidak akan luput dari perbuatan salah. Nah, oleh karena itu, karena Allah Maha Pengampun, nah kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak sekalian, materi pada pelajaran pertama tentang surah An-Nasr. Pesan dari Bapak, hafalkan surah An-Nasr sesuai harokat dan makhrajnya dengan benar. Diulang-ulang terus ya, sehingga hafal. Dan Bapak yakin kalian pasti sudah hafal ya. Kita menghafalkannya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.